Aku bilang, kenapa gue harus nyerah ya? Kenapa gue gak milih yang kemarin ya? Gue gak perlu nangis kayak gini, gak perlu seberdarah ini. Saat itu kami berdua waktu itu dengan salah satu tim naik mobil nih, karantina pertama kali. Mobil udah di lobi, tinggal turun dong. Aku bilang, udah yuk pulang gak jadi. Wah, di situ aku inget banget Kak Ici dari A sampai Z dia ngoceh. Kamu masih mau mundur katanya gitu. Sekali lagi aku ngomong nih, aku tanya, maju atau turun sekarang atau kita pulang? Di malam terakhir itu momen aku merasa ada di titik terendah dalam hidup aku. Aku cuman ngomong dalam hati, aku ngomong sama yang di atas. Tuhan, aku minta dong 10 besar aja, please. Saat diumumkan, ya, Putri Indonesia 2016 jatuh kepada waktu itu inget banget belajar catwalk lagi, belajar bawa baju, maksudnya pakaiannya, terus harus istilahnya cari sponsor, dan emang itu benar-benar udah mentok banget di otak. Jadi keluar pagi, pulang malam, harus nyari sponsor, begini-begini. Ada yang beranggapan negatif saat itu. Kita cari sponsor. Sampai pengen menyerah di pertengahan jalan. Harus ngejar seseorang untuk mendapatkan surat rekomendasi. Tengah malam saat itu kami berdua berjuang naik mobil. Kan bayangan kan, ini bukan di kota besar, ini kan daerah yang tengah malam. Dan jaraknya jauh, itu yang kayak, dan terakhir dimaki-maki. Kamu tuh yang sampai dimaki-maki dengan kata kasar, dan aku bilang, kenapa gue harus nyerah ya? Kenapa gue gak milih yang kemarin ya? Gue gak perlu nangis kayak gini, gak perlu seberdarah ini, gak perlu merasakan pahitnya gue ditolak di kota gue sendiri. Gitu. Sempet ada, tapi aku telepon mama. Aku selalu curhat sama mama saat itu. Ma, kan jauh kan. Ma, gimana ya ini? Apa aku balik lagi aja ya? Karena waktu itu aku ingat saat pemilihan Putri Indonesia aku masih cuti di bank. Bayangkan aku cuti 1 bulan kayak cuti orang melahirkan. Itu amazing banget. Apalagi kalau mungkin ada saudara atau keluarga pasangan yang di bank. Itu kan minimal ya kalau cuti itu kan seminggu. Ya aku dikasih cuti sebulan. Dan saat dikasih cuti sebulan, justru aku yang gak enak. Karena aku berpikir, kok gue kayak di anak emas kan ya di kantor. Walaupun gue kejar cita-cita, waktu itu direksi aku mengizinkan juga, cuman kan aku gak mau. Aku mau harus bersikap profesional. Saat sebulan itu, saat aku di tempat itu, aku memutuskan, gak. Gue harus tetap fight buat cita-cita gue. Gak mudah, ya. Gak tahu gue kedepannya kayak gimana saat itu. Tapi waktu itu mama cuma bilang, ya karena kalau kamu udah melangkah masuk di pilihan kamu, jangan setengah-setengah dong. Kamu udah masuk loh, kayak masuk istilahnya masuk ke dalam lubang. Lu udah masuk nih, lu mau keluar kan percuma. Udah di dalam, istilahnya gitu. Ya selesaikan. Nanti kamu akan tahu ke depannya. Dan itu nyokap cuma bilang jadi proses cerita kehidupan kamu. Oke, gue maju dan akhirnya aku memutuskan karena udah sebulan untuk resign saat itu. Padahal direksinya ngomong, nggak apa-apa kok di sini. Kalau kamu nanti nggak dapet pun, maksudnya di Putri Indonesia kamu masih bisa kembali. Cuman aku bilang, ya nanti kalau misalnya aku tidak mendapatkan, aku akan balik. Tapi setidaknya aku resign dulu. Aku bilang gitu. Karena aku menjaga profesional kan. Jangan nanti ada omongan yang lain. Akhirnya aku mundur saat itu. Dan akhirnya inget itu ada kejadian. Jadi waktu itu saat sudah sampai di Jakarta, aku nginep di sebuah, maksudnya tim
Waktu itu tim agency lah istilahnya. Dia bilang dia akan antar aku. Oke, pagi-pagi bangun pagi segala macam prepare karena waktu itu ada prakarantina dulu. Jadi sebelum masuk ke karantina ada pra dulu karena buat apa aja barang yang dibawa. Dan saat itu kami berdua waktu itu dengan salah satu tim naik mobil nih karantina pertama kali. Mobil udah di lobi, tinggal turun dong. Aku bilang, "Dah yuk pulang nggak jadi." Wah, di situ aku inget banget Kak Ici dari A sampai Z dia ngoceh. "Kamu masih mau mundur?" katanya gitu. Sekali lagi aku ngomong nih, aku tanya, "Maju atau turun sekarang atau kita pulang?" Sekali lagi, di situ udah benar-benar perang mental sih. Mau nyerah tapi sudah istilahnya 60%. Kamu tahu nggak? Dikotbahin lagi. Kamu tahu nggak? Kamu tuh bawa bukan cuma nama kamu, bukan cuma bawa nama keluarga kamu, keluarga besar kamu, tapi kamu bawa nama Sulawesi Utara. Beban kamu tahu kan? Terus kamu mundur sekarang. Kenapa nggak dari kemarin katanya gitu? Aduh itu kayak, oke. Kamu pilih mana gitu? Terakhir nih, udah 3 kali. Terakhir kamu pilih yang mana? Turun sekarang atau kita pulang? Oke, aku turun. Tapi dengan mental yang emang semua minder. Ketakutan yang emang besar sih. Malu iya, minder iya. Numpuk, cuman diingetin lagi. Kamu udah terpilih. Kamu bukan cuma bawa nama pribadi kamu udah bawa nama Sulawesi Utara. Oke, gue turun. Masuk. Jujur aku adalah orang yang introvert. Awalnya. Aku ingat banget kalau di rumah mau ke warung, itu gak bisa sendiri jalan. Pernah aku sendiri pingsan. Di warung. Dan bapak itu gotong aku, bawa pulang. Pingsan. Kecemasannya itu. Kecemasan, takut, ketemu orang banyak. Jalan sendiri. Padahal dari dulu tuh nyokap selalu ngajarin walaupun kita ada mobil. Itu tuh diajarin naik angkutan umum. Naik. Dulu inget gak sih ada Metro Mini? Bukan zamannya ya kalian ya. Metro udah gak ada ya. Oke, fine, cari Google. Metro Mini, Kopaja, naik angkot. Angkot yang merah bukan angkot sekarang yang tinggal tap. Sorry. Jadi itu ngerasain gitu. Padahal mama ajarin itu untuk naik kendaraan umum supaya kamu tahu jalan, kamu tahu gimana susahnya, gimana. Wah, kalau kaki panjang sih, tuh kaki sama kaki, dengkul sama dengkul ketemu. Makanya nyarinya tuh di depan kalau duduk. Dan itu yang memang yang membawa aku ke sana. Dan saat mental masuk itu pun introvert itu masih ada. Belum langsung ke seperti sekarang ya. Beda. Kalau mungkin yang sekarang ngelihatnya, wah, bisa ngomong depan umum. Siapa bilang? Selain di kotaku, di Manado saat pemilihan itu aku dibentuk mentalnya. Di pemilihan Putri Indonesia pun, itu pun aku dibentuk. Dibentuknya adalah yang biasanya kita berjuang sendiri, kita bisa melihat perjuangan orang yang banyak saat itu. Di malam terakhir. Itu momen aku merasa ada di titik terendah dalam hidup aku. Jadi bisa dibayangkan yang biasanya itu yang mandi duluan temen aku. Ya adalah kamu mandi duluan. Maksudnya gue gak merasa tersaingin harus datang bangun lebih pagi, lebih bagus dong kayak gitu. Walaupun ya lu lama-lamain ya gue udah punya strategi nih kalau misalnya saingan dalam satu kamar. Kalau lama ya gue harus berbuat apa kayak gitu. Aku merasa pada saat itu aku ingat banget di tanggal 19 pagi. Itu adalah momen terbesar, pengalaman yang tidak pernah terlupakan, dan aku merasa aku ada di titik terendah.
Saat aku bangun itu malam final di tanggal 19 Februari. Aku ingat banget. 19 Februari di pagi itu aku bangun. Yang biasanya teman aku mandi duluan. Saat itu aku bangun pagi lebih dulu. Aku mandi. Sebelum aku mandi, aku cuma buka mata, aku nangis. Karena aku takut meledak nangis aku masuk kamar mandi dong. Dan itu pertama kali aku tekin kamar mandi lebih dulu ya. Di pagi hari. Dan aku kunci kamar mandi, aku nyalain semua shower, air lah yang ada di situ. Aku nyalain semuanya dan aku nangis. Dan aku merasa itu aku ada di titik terendah. Aku cuma bilang, aku cuma ngadu bisanya ke atas. Karena sebelum malam di hari tanggal 19, 18 malam aku telepon nyokap. Aku bilang, "Mah, besok malam final, Mah. Gimana ya, Mah? Mundur gak mungkin." Karena di pemikiran aku adalah itu yang nonton itu secara live. Lu salah kecil itu kelihatan, nggak cuma seluruh Indonesia, seluruh dunia pun melihat kan, istilahnya begitu. Aku harus ngapain, Ma? Udah nangis-nangis, gimana, Ma? Ini gini, udah curhat. Mama cuma bilang, berdoa. Gue sebagai anak, Mah, itu bukan solusi sekarang. Gue cuma minta sesuatu tindakan gitu loh. Gue harus ngapain? Nyokap cuma bilang begitu. Berdoa. Hah? Kecewa iya. Cuman itu sesuatu spiritual yang gak pernah terlihat. Pesan mama cuma gitu. Oke, Mah, berdoa. Tapi udah tidur gue. Karena untuk menghilangkan rasa takut itu. Akhirnya gue bangun gak bisa tidur juga. Bangun pagi. Dan gue nangis, gue masuk kamar mandi. Gue tutup karena itu hari besar kan, tanggal 19 itu. Hari besar, hari bersejarah. Dan gue sadar, gue gak bisa nih sendiri. Gue gak mampu. Karena gue takut. Di beban gue itu saat itu adalah nama gue, nama keluarga besar gue, nama nyokap bokap gue, dan nama lebih besar lagi Sulawesi Utara saat itu. Gue takut, gue bilang. Dan gue nangis. Gue nangis saat itu dengan semua air gue nyalain. Gue nangis. Gue cuma bisa berdoa. Ya bener. Jalan keluarnya cuma bisa berdoa doang. Gue cuma doa. Tuhan, gue gak kuat. Gue gak mampu. Gue gak tahu harus berbuat apa. Gue bilang gitu. Tapi gue tahu yang di atas nguatin gue. Tuhan pasti nguatin gue. Dan di situ aku cuma bilang, oke, gue melakukan apa yang menjadi bagian gue berusaha, gue gak hanya duduk diam, gue duduk best lah. Gue melakukan apa yang menjadi bagian gue. Dan sisanya, gue serahin sama Tuhan deh. Semua ada di kedaulatan yang di atas sama Tuhan. Oke, amin, selesai. Ya gimana ya? Mencoba melawan sih sambil ya berdoa dalam hati kan nggak perlu berdoa untuk teriak, berdoa dalam, walaupun orang tidak melihat, deg-degan ada. Dan aku inget banget waktu itu ada teman aku di kamar sebelah dan itu yang menjadi teman aku roommate di 3 besar ada Intan Aletrino saat itu. Aku inget banget pagi-pagi dia gedor-gedor pintu. Terus dia bilang, "Kak, hari ini kita ngapain ya? Pakai baju apa perginya?" katanya. Soalnya tadi ada telepon dari Chevron, tapi aku nggak tahu apa. Oh iya kita pakai baju ini. Dia cerita, iya teman kamar aku nggak kasih tahu. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku kayak sok bijak gitu. Jangan-jangan gue takut kan gitu. Tapi nggak mencoba untuk berpikir positif. Pakai baju ini kok aku bilang. Iya tapi temen aku nggak ngomong. Yaudah nggak apa-apa. Yang penting aku udah kasih tahu. Oke, kita jalani nih. Saat malam final, pengumuman dong. 10 besar. Itu sama sekali. Itu kayak ya menjalani kan ada nari. Lihat dong, kalau opening Putri Indonesia itu kan nari. Biasanya nggak bisa nari, lu harus nari.
Jadi kayak oke, gue apa ya mengusahakan semua potensi gue keluarkan, gue kerahkan lah istilahnya saat itu. Terserah deh jelek-jelek, enggak yang penting gue udah berusaha ya bagian gue. Dan saat pengumuman 10 besar, yang mungkin orang semua nggak tahu, aku cuman ngomong dalam hati, aku ngomong sama yang di atas, Tuhan aku minta dong 10 besar aja please. Karena kalau 10 besar di CV itu setidaknya cantik, finalis 10 besar Putri Indonesia 2016. Toh itu minimal supervisor di tangan Tuhan. Ngomongnya gitu. Dalam hati nih kan masuk diumumin kan. Keluar semua baru dipanggil 10 besar dong. Di belakang panggung sebelum keluar semuanya aku ngomong gitu. Doa sama Tuhan. Tuhan please 10 besar aja. Oke, dikasihlah pertanyaan. Wah itu pertanyaan. Memang sebelumnya kita kan ada sesi pertanyaan, ya kan, belajarlah semua pertanyaan-pertanyaan, terus cara menjawabnya seperti apa, kasus-kasus pertanyaan yang keluar seperti apa gitu. Dan pertanyaan ini memang pertanyaan yang sulit aku hafal istilahnya gitu, sulit aku ingat. Tiba-tiba di 10 besar pertanyaan itu keluar buat saya. Wah, saya bilang, Tuhan, tolong ya gue nggak tahu mau ngomong apa nih. Setidaknya Tuhan mampuin ya. Akhirnya thanks God-nya berhasil menjawab. Dan ternyata teman aku yang Intan kamar sebelah, pertanyaannya pertanyaan gue. Karena waktu itu aku adalah orang IT, mohon maaf. Baru tahu kan? Orang IT. Tentang teknologi, apa yang harus kamu lakukan. Itu pertanyaan gue kenapa dia yang dapet. Dan itu unik juga sih, ada cerita yang lucu di balik itu. Dan pada saat kita keluar, entah kenapa kan kita deket-deket tapi tidak terlalu dekat. Saat keluar tiba-tiba Intan yang kamar sebelah ini datang ke aku nangis-nangis. Kok kenapa Intan? Tadi pertanyaannya bukan pertanyaan aku. Kenapa pertanyaan itu keluar buat aku? Kan background aku bukan itu. Iya sih itu background aku. Aku bilang gitu. Dan di situ akhirnya kita dekat. Udahlah gimana ya jawabnya? Bener gak ya tadi? Ya udah, yang penting udah berusaha. Aku mencoba sebagai dalam tanda kutip seperti kakak, secara tidak langsung, walaupun kami tidak dekat sebenarnya. Itu secara spontan. Dan akhirnya ya udah kita berjalan, pengumuman lah untuk 5 besar. Terima kasih Tuhan. 5 besar terserah deh ya. Mau kasih enggak, tapi kalau bisa nggak usah lah 10 besar aja. Tapi boleh deh kayak maju mundur gitu, nego gitu. Udah deh terserah, oke. Tibalah terjadi di 5 besar. 5 besar itu ternyata nama aku dipanggil. Bersyukur dong. Iya, di sisi lain setengah. Jadi nggak full. Nggak full. Jadi oke, berarti Tuhan ngasih gue 5 besar. Udah cukup. Gue 5 besar aja. Saat itu. Gue berpikir 3 besar ini tanggung jawabnya besar, bebannya besar, dan tugasnya juga pun besar. Karena saat itu kan memang ke ajang internasional. Dan gue tahu kapasitas gue. Gue tahu kekurangan gue. Gue menyadari itu saat itu. Jadi please, udah 5 aja. Ya Tuhan, dah selesai. Amin dong. Udah. Masuklah dipanggil kan 3 besar. Kaget dong gue. Hah, kok gue 3 besar? 3 kan berarti nggak keluar dong. Tugasnya kan keluar semua. Satu karantina dong. Maksudnya satu apartemen dong. Tinggal bareng dong. Gue kaget dong. Oke, gue 3 besar. Persiapan nih, pertanyaan kan masuk dulu nih 3 besar ditanya. Terus kita masuk silam. Kaget, shock gue. Ini pertanyaannya gimana nih? Duh, gue takut. Di sisi lain ketakutan terbesar ada. Dan nego lagi dong gue sama yang di atas. Gue cuma doa, modal gue cuma doa. Gue cuma bilang gini sama Tuhan. Oke, gue milih nih di antara 3. Kan sisa 3 dong. Gak bisa lari dari kenyataan. 3, ya aku bilang cuman, Tuhan, lo tahu kekurangan gue, lo tahu kapasitas gue
gue minta 3 ya. Please, gue minta 3. Karena gue sadar adalah kalau menjadi seorang putri Indonesia, semakin tinggi peringkatnya, tanggung jawabnya semakin besar, dan semua mata tertuju sama lu. Pemikiran aku saat itu seperti itu. Gak mungkin Tuhan. Gue bukan orang perfect. Gue punya, balik lagi, kekurangan gue sadar. Gue punya kekurangan yang gak mungkin. Oke lah 3 toh beban gak ada. Ya tetap tugas, hahaha senyum gitu kan. Tapi kan yang besar bebannya adalah yang pertama. Gue gak perlu punya sesuatu effort yang besar. Karena kan ya di mana-mana orang perhatikan yang pertama. Udah ya, cukup ya. 3. Berhenti di situ. Masuk pertanyaan. Pengumuman dalam hati masih bilang nego nih, dalam hati di depan panggung, nggak tahu kan lu pada nego gue, makanya lihat mimik muka gue, padahal orang selalu bilang kok kamu senyum ya, kamu apa kayaknya nggak deg-degan, nggak takut. Lu nggak tahu dalam hati gue lagi tanya jawab tuh sama Tuhan, aku bilang gitu. Sampai aku bilang dah oke, Tuhan 3 ya pengumuman nih juara 3. Terus ternyata bukan aku. Intan dong. Intan Aletrino. Wah, bilangnya 2. 1 atau 2. Gue bilang gini. Tahu kan kekurangan gue apa saat itu? Bahasa Inggris gue. Gue bilang, Tuhan, juara 2 saat itu kan internasional. Internasional kan harus lancar banget bahasa Inggrisnya. Gak mungkin dong gue. Terus gue mikir, 2 gak mungkin ya Tuhan ya. Terus itu gue lagi apa ya, di pikiran gue berkecamuk banget. 2 kan bahasa Inggris. Gak mungkin gue. Terus gue harus 1. Lah 1 kan udah runtutan tuh. Sepersekian detik gue udah ngomong ini Tuhan gimana dong. Saat diumumkan, ya Putri Indonesia 2016 jatuh kepada Sulawesi Utara. Maksudnya gue, di situ gue biasa aja. Karena otak gue masih nego. Karena kalau misalnya 2 sama aja dong. Kan gue emang gak bisa. Ya mau gak mau gue ke 1. Dan saat itu kayak masih belum ngeh. Gue diumumkan ya oke gue juara 1. Makanya kalau orang tanya, sebenarnya jujur biasa aja. Karena otak gue masih jalan. Ini gimana ini gitu. Tapi di sisi lain, gue flashback. Sepersekian menit itu gue flashback. Ini perjuangan gue. Dan apa yang dipercayakan saat itu, mungkin orang lain bisa menutup itu. Tapi kalau di atas gak pernah nutup. Jadi apa yang udah punya kita, yang sudah disiapkan, sebenarnya ya itu buat kamu. Tapi bagaimana cara kamu melewati proses itu. Dan itu aku kaget dan shock. Dan aku bilang, oke, Tuhan, berarti ini sesuatu kepercayaan yang Tuhan kasih buat aku dan punya maksud dan tujuan. Ya udah gue akan jalani itu. Dan gue orangnya introvert. Dan Tuhan tahu. Dan ya berarti positifnya adalah gue menerima ada maksud Tuhan saat gue dipercayakan menjadi juara pertama sebagai seorang Putri Indonesia 2016. Intinya adalah lu jadi berkat buat orang-orang yang lagi mau diproses kayak lu. Itu yang diingetin. Flashbacknya gak mudah, iya. Yang bilang berdarah segala macam. Ternyata terbayarkan. Di sisi lain juga diingetin. Bukan untuk menjadi sombong. Tapi nguatin mereka-mereka yang sebenarnya lagi berjuang. Pesan aku untuk para putri yang ingin mengikuti Putri Indonesia 2025 ini. Ingat satu hal. Kalau satu pintu sudah dibuka, tidak ada yang bisa menutupinya. Jadi pada saat kalian sudah terbuka pintunya, jalani, nikmati prosesnya, jangan pernah menyerah,
kejar apa yang menjadi cita-cita kalian, karena siapa tahu kalianlah yang menjadi Putri Indonesia 2025. Ya, ada sesuatu buat Kak Keci ya. Ya ampun, thank you. Kita boleh cerita apa yang ada di pikiran. Yeay, terima kasih Ketika Opa. saat ini bisa cerita apa yang ada di benak ketika photoshoot ini. Nangis deh gue. Ini adalah momen yang tidak pernah dilupakan. Ses ini yang menjadikan aku sekarang. Intinya adalah Keisha yang dulu, Keisha yang kemarin, Keisha yang di foto ini, dan Keisha yang sekarang tetap adalah Keisha Waro, Putri Indonesia 2016. Dengan berbagai setiap tantangan, permasalahan, perjuangan yang mungkin terlihat mudah, tapi sebenarnya kalau bukan kita yang lakuin, itu nggak ada yang tahu. Karena porsinya orang itu, porsinya Keisha ini udah ada. Tinggal kita mau jalanin atau enggak. Dan ses ini yang tidak hanya membawa nama pribadi aku, tidak hanya membawa nama Keisha Waro, tapi membawa nama keluarga besarku, keluarga Waro Tampi, keluarga yang ada di Sulawesi Utara, terutama provinsiku Sulawesi Utara. Dan ini membuktikan bahwa seorang anak kecil, seorang anak yang tidak tahu akan masa depannya seperti apa, inilah dia. Dan ternyata terbukti. Dari ini bisa membuktikan kepada dunia bahwa kalau Keisha Waro bisa, semua putri-putri di Indonesia juga bisa. Thank you Opa. Thank you, Thank you Sang Putri Indonesia.